Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau jalur laut yang biasanya dipakai ribuan kapal dagang dari seluruh dunia tiba-tiba berubah jadi medan perang? Kamu pasti nggak nyangka kalau Laut Merah yang dulu jadi urat nadi perdagangan global sekarang justru jadi neraka apung gara-gara satu kelompok pemberontak dari Yaman. Mereka bukan cuma ancam Israel, tapi juga kapal-kapal dari negara lain yang terlibat dagang sama Israel tanpa pandang bulu. Penasaran gimana bisa satu kelompok kecil bikin panik industri pelayaran dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lautan yang dulu tenang kini menjadi ladang pertempuran mematikan. Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan global, kini berubah menjadi zona konflik yang mengancam keselamatan kapal sipil. Sejak November 2023, kelompok Houthi dari Yaman mulai meluncurkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal kargo internasional. Aksi mereka dilabeli sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mereka tidak main-main. Drone laut, kapal cepat bersenjata, hingga rudal darat ke laut digunakan untuk menyerang kapal-kapal asing yang dicurigai terafiliasi dengan Israel. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 100 kapal telah menjadi target serangan, termasuk dua yang paling menggemparkan, kapal Magic Seas dan Eternity Sea. Dua kapal ini bukan hanya rusak parah, tapi tenggelam di tengah laut, menyebabkan beberapa awak tewas dan puluhan lainnya diculik. Banyak dari kapal-kapal yang diseram sebenarnya bukan milik Israel, tapi perusahaan yang pernah bertransaksi dengan pelabuhan di sana. Strategi Houthi memang tidak mengenal batas negara atau bendera kapal. Selama kapal itu dianggap bagian dari sistem ekonomi Israel, maka ia sah untuk dijadikan sasaran. Hal ini menimbulkan keresahan luar biasa di kalangan industri pelayaran global. Ancaman ini memaksa banyak perusahaan pelayaran untuk mengambil jalur memutar, menghindari Laut Merah dan terusan Suez. Mereka kini memilih rute lebih panjang melewati ujung selatan Afrika, yakni Tanjung Harapan Baik. Konsekuensinya tidak main-main. Rute ini menambah sekitar 10 hari perjalanan, membakar bahan bakar lebih banyak, dan membengkakkan ongkos logistik hingga jutaan dolar per kapal. Lebih buruk lagi, keterlambatan distribusi barang-barang penting seperti makanan, bahan baku industri hingga energi mulai dirasakan di berbagai negara. Perusahaan logistik dunia mulai kelimpungan. Di balik layar, para pemimpin perusahaan asuransi kelautan pun dibuat panik, sebab premi kapal melonjak drastis setiap kali rute mereka mendekati wilayah Laut Merah. Kondisi ini menunjukkan bagaimana satu titik krisis regional bisa merambat dan mengganggu tatanan perdagangan global. Laut Merah yang dulu menjadi simbol konektivitas antara timur dan barat, kini diselubungi ketegangan bersenjata dan ancaman terorisme laut. Di akhir Juli 2025, kelompok Houthi mengumumkan sesuatu yang mengguncang dunia pelayaran. Dalam pidato resmi yang disiarkan melalui media Yaman, juru bicara militer mereka, Brigadir Yahya Saree, mendeklarasikan dimulainya fase keempat Operasi Laut Merah. Pernyataan itu berbunyi, tegas, dingin, dan menantang. Kapal apapun yang terafiliasi dengan perusahaan yang berhubungan dagang dengan Israel akan menjadi target kami, dimanapun lokasinya. Dengan kata lain, mereka tak hanya menarget kapal berbendera Israel, tapi semua kapal dari perusahaan asing, baik Amerika, Eropa maupun Asia, selama masih menjalin perdagangan dengan pelabuhan Israel. Tidak ada lagi yang aman. Bahkan kapal dengan rute ke Yordania atau Mesir pun bisa diserang jika terbukti memiliki catatan transaksi dengan Israel. Fase ini disebut-sebut sebagai yang paling agresif sejak kampanye Laut Merah dimulai. Sebelumnya serangan Houthi masih terbatas pada kapal berbendera tertentu atau milik perusahaan yang terdaftar di Israel. Namun sekarang, mereka menjadikan jaringan ekonomi Israel sebagai musuh dan menyasar siapa saja yang menjadi bagian dari rantai pasokan itu. Dampaknya langsung terasa. Dalam waktu kurang dari seminggu, dua kapal mengalami serangan fatal. Kapal Eternity Sea, berbendera Liberia, namun dimiliki oleh perusahaan Yunani, dihantam rudal dan drone kamikaze, menyebabkan 4 orang awak tewas dan 11 lainnya diculik. Hanya berselang hari dari kejadian sebelumnya, kapal Magic Seas juga tenggelam dalam kondisi yang mirip. Dalam propaganda yang dirilis kemudian, Houthi menampilkan video para kru yang mereka tangkap, dengan narasi bahwa para tawanan diperlakukan secara manusiawi. Namun dunia internasional tidak percaya begitu saja. Berbagai organisasi hak asasi manusia mulai menyelidiki kemungkinan penyiksaan dan pelanggaran hukum perang. Yang menarik, ada satu hal yang tidak bisa dilewatkan dari strategi mereka. Houthi memainkan peran sebagai aktor non-negara yang mampu melumpuhkan jaringan perdagangan global hanya dengan persenjataan terbatas dan informasi intelijen maritim yang akurat.
Mereka tahu kapal mana yang terhubung dengan Israel, mereka tahu jalur mana yang rentan, dan mereka tahu waktu paling tepat untuk menyerang. Teknik perang ini sangat modern dan asimetris. Cukup dengan mengganggu alur ekonomi, mereka sudah bisa melemahkan stabilitas negara-negara besar tanpa harus berhadapan langsung dalam medan tempur darat. Hal ini membuat banyak pihak menyamakan aksi Houthi sebagai bentuk perang maritim gerilya, mirip strategi Korsel era Perang Dingin, tapi dibalut teknologi abad 21. Sementara itu, para pelaku bisnis ekspor-impor mulai mengambil keputusan-keputusan sulit. Beberapa perusahaan logistik multinasional memutuskan menghentikan rute pelayaran mereka sepenuhnya di wilayah Laut Merah dan Teluk Aden. Banyak juga yang mulai menggunakan jalur udara untuk pengiriman barang penting, meski jauh lebih mahal. Dari perspektif ekonomi global, ancaman ini lebih dari sekedar konflik regional. Ini adalah serangan langsung terhadap kepercayaan dunia, terhadap stabilitas jalur perdagangan internasional. Ketika perusahaan tidak lagi yakin akan keselamatan jalur pelayaran, maka yang runtuh bukan hanya kontainer-kontainer logistik, tapi juga kepercayaan investor, pasar keuangan, dan sistem ekonomi lintas benua. Semua ini membuat Laut Merah kini mendapat julukan baru, neraka biru di tengah gurun merah. Siapapun yang berlayar di sana, berisiko tidak pernah kembali, dan siapapun yang masih berdagang dengan Israel, telah menjadi musuh tak resmi, kelompok yang merasa sedang menegakkan perlawanan terhadap penindasan. Serangan demi serangan di Laut Merah bukan hanya sekedar ancaman di atas kertas. Kenyataan di lapangan jauh lebih kelam. Kapal-kapal komersial yang seharusnya membawa logistik, bahan makanan, dan minyak, kini menjadi sasaran empuk bagi drone dan rudal milik Houthi. Korban jiwa terus berjatuhan, dan yang paling memilukan, banyak kru yang hilang tanpa kabar. Salah satu insiden paling tragis adalah tenggelamnya kapal Eternity Sea pada awal Juli 2025. Kapal berbendera Liberia itu, yang dioperasikan oleh perusahaan Yunani, dihantam rudal balistik saat melintasi jalur barat daya Laut Merah. 4 awak kapal dilaporkan tewas seketika, sebagian besar dari mereka berasal dari Filipina dan India. 11 kru lainnya berhasil diselamatkan, namun kemudian diculik oleh kelompok Houthi. Video para tawanan kemudian dirilis oleh media milik Houthi. Mereka menampilkan kru yang duduk berjajar di lantai, mengenakan pakaian tahanan, sambil membaca pernyataan yang ditulis. Wajah mereka terlihat lelah, sebagian tampak memar. Meski Houthi mengklaim perlakuan mereka manusiawi, dunia internasional melihatnya sebagai upaya propaganda yang menyedihkan. Insiden ini membuat tekanan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa meningkat tajam. Sejumlah negara, terutama yang memiliki warga negara sebagai kru kapal, menuntut agar Dewan Keamanan PBB segera bertindak. Namun hingga kini, belum ada konsensus tegas. Konflik Yaman sendiri sudah berlangsung lebih dari 8 tahun, dan keterlibatan pihak-pihak seperti Iran di balik dukungan terhadap Houthi membuat situasinya semakin rumit. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara sekutu telah membentuk operasi kemaritiman bernama Prosperity Guardian. Armada kapal perang mereka dikerahkan untuk mengawal jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden. Kapal-kapal tempur, helikopter patroli, dan drone pengintai kini rutin mengelilingi wilayah tersebut setiap hari. Namun, meski kekuatan militer barat telah hadir, serangan dari pihak Houthi tak serta-merta mereda. Mereka justru semakin canggih. Menggunakan kapal drone kecil yang dilengkapi bom, serta sistem navigasi otomatis, Houthi bisa meluncurkan serangan tanpa harus menghadirkan pasukan langsung di lokasi. Di sisi lain, industri asuransi pelayaran mengalami lonjakan klaim terbesar dalam 1 dekade terakhir. Perusahaan asuransi global seperti Lloyds dan Zurich menaikkan premi hingga 3 kali lipat bagi kapal yang masih memilih melewati Laut Merah. Bagi sebagian operator, ini adalah pukulan telak yang membuat mereka menghentikan pengiriman sama sekali. Tidak sedikit juga pelabuhan yang terkena dampaknya. Pelabuhan di Israel seperti Haifa dan Ashdod mengalami penurunan lalu lintas hingga 50%. Beberapa pengusaha bahkan mulai mengalihkan distribusi ke pelabuhan alternatif di Siprus dan Yunani, meskipun jaraknya jauh dan biaya distribusi membengkak. Fakta menarik lainnya, menurut laporan Pusat Studi Keamanan Maritim, kini ada lebih dari 1.000 kapal niaga yang tertahan atau berputar arah dari Laut Merah setiap bulannya. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak krisis Teluk pada tahun 1991. Yang lebih mencemaskan, konflik ini bukan hanya soal senjata dan kapal. Ini adalah tentang ketegangan geopolitik yang terhubung dengan perang Israel-Palestina, pengaruh Iran, dan dominasi Barat di jalur energi dunia.
Laut Merah telah menjadi cermin dari kompleksitas dunia modern. Satu serangan kecil bisa memicu kekacauan global dalam hitungan jam. Hingga hari ini, tidak ada tanda-tanda bahwa kelompok Houthi akan berhenti. Mereka justru menyatakan akan terus melancarkan serangan hingga Israel menghentikan agresinya di Gaza. Itu berarti, setiap kapal dari negara manapun yang masih berhubungan dagang dengan Israel sedang berada dalam bidikan rudal. Laut Merah yang dulu menjadi simbol perdagangan lintas benua, kini adalah medan perang yang membara. Bukan hanya tentang wilayah Yaman atau Israel, tapi tentang bagaimana dunia bereaksi terhadap ketidakstabilan yang bisa menghancurkan jantung ekonomi global hanya dari satu titik sempit di peta. Sobat Kasih Fakta, itulah fakta mencengangkan di balik berubahnya Laut Merah menjadi neraka bagi kapal-kapal dunia. Dari blokade, serangan drone hingga tawanan perang, semuanya menunjukkan betapa rapuhnya keamanan jalur perdagangan global saat konflik membara. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru dan menyajikan fakta yang jarang terungkap, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dan mendalam lainnya hanya di Kasih Fakta.